Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Armindo, Bapak, Ibu, para jamaah haji, calon-calon Duyufur Rahman yang sebentar lagi akan meninggalkan tanah air menuju tanah suci Madinah dan tanah suci Makkah dalam rangka menunaikan ibadah haji pada tahun ini 1447 Hijriah. Bapak dan Ibu, izinkan mohon maaf kalau ada lewat di beranda Bapak dan Ibu video saya ini dalam rangka kita memberikan sedikit wejangan tausiah kepada Bapak dan Ibu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Tentu harapan kita Bapak dan Ibu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ingin mendapatkan ibadah haji yang berkualitas dan ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah katakan al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Haji itu tidak ada lain balasannya adalah surga. Nah, Bapak dan Ibu, para jamaah haji yang berbahagia. Sedikit saya memberikan wejangan kepada kita bagaimana Bapak dan Ibu mendapatkan suasana wukuf di Arafah itu lebih nikmat, lebih aman, dan lebih fokus. Makanya judul kultum kita pada pagi hari ini adalah 8 bekal yang harus disiapkan ketika kita wukuf di Padang Arafah. 8 bekal yang harus kita siapkan ketika kita wukuf di Padang Arafah. Bapak dan Ibu, para jamaah yang berbahagia, yang pertama Bapak dan Ibu, tanamkan momen kita berada di Padang Arafah itu adalah paling penting. Ya, yang pertama, tanamkan momen kita, keberadaan kita di Padang Arafah itu adalah paling penting. Arafah itu adalah puncak haji. Ya, puncak haji, al-haju Arafah. Artinya haji itu hadir di Padang Arafah. Makanya ketika kita berada di Padang Arafah, Bapak dan Ibu jangan pernah menyesal kita tidak memanfaatkan waktu. Karena waktu kita berada di Padang Arafah itu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Coba kita Bapak dan Ibu merubah mindset kita. Bahasanya Bapak dan Ibu, keberadaan kita di Padang Arafah itu adalah ini yang pertama dan ini yang terakhir. Makanya Bapak dan Ibu ketika mindset kita mengatakan bahasanya ini yang pertama dan ini yang terakhir, maka Bapak dan Ibu tidak ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Ini adalah yang pertama dan tidak akan pernah berulang kembali. Tanamkan dalam hati bahasanya ini adalah momen yang paling sangat penting dalam kehidupan kita. Itu bekal pertama kita berada di wukuf di Arafah. Yang kedua pada Bapak dan Ibu, siapkan hati dan fokus ibadah. Siapkan hati dan fokus ibadah. Di sana Bapak dan Ibu akan ramai, ya, dan penuh dengan gangguan, ya, mengganggu fokus kita. Ya. Makanya Bapak dan Ibu mulai dari sekarang latih dengan kesabaran, ya. Tidak banyak ngobrol, ya. Kurangi main HP, ya. Dan kita banyak berzikir dan berdoa. Makanya Bapak dan Ibu, mulai dari sekarang Bapak dan Ibu bisa fokus beribadah, ya. Zikir kita fokus dalam beribadah, ya. Kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek kita selama ini. Mungkin Bapak dan Ibu ketergantungan kita dengan HP, lihat sedikit dengan HP, bermain dengan HP, sudah tuh ngobrol-ngobrol yang tidak terlaluan. Makanya Bapak dan Ibu ketika kita akan berangkat menunaikan ibadah haji dan berada di Padang Arafah, siapkan hati untuk fokus beribadah. Sehingga Bapak dan Ibu keberadaan kita di Padang Arafah memang betul-betul fokus kita dalam beribadah. Dan dengan kita fokus beribadah Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu merasakan kepuasan yang tidak ada taranya setelah kita kembali ke tanah air. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kita dari sekarang Bapak dan Ibu, kita harus sudah mempersiapkan doa-doa terbaik kita. Jika perlu Bapak dan Ibu, kita buatkan listnya, ya. Ada beberapa doa-doa yang nanti kita baca di Padang Arafah. Bisa jadi Bapak dan Ibu kita siapkan listnya, doanya untuk kita pribadi dulu. Karena doa ketika kita di Padang Arafah itu identik dengan Padang Mahsyar. Bapak dan Ibu, penyelamatan diri kita adalah doa. Makanya Bapak dan Ibu, doa yang kita utamakan di sana adalah doa untuk pribadi kita. Siapkan doa untuk kita sendiri. Perbanyak doa-doa yang untuk menyelamatkan diri kita.
Sesudah itu bagi Bapak dan Ibu, juga bagi keluarga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya, doa-doa itu kita siapkan. Karena Bapak dan Ibu nanti ketika di Padang Arafah, karena itu adalah tempat yang paling mustajab kita berdoa, makanya Bapak dan Ibu harus mempersiapkan list doa kita. Artinya menyiapkan doa-doa terbaik. Karena kalau Bapak tidak lakukan mulai dari sekarang, maka Bapak dan Ibu nanti tidak akan mendapatkan apa-apanya. Ya, tidak akan mendapatkan apa-apa keberadaan kita di sana. Ya, nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, latih kesabaran dari sekarang. Ya, keberadaan kita di Padang Arafah itu Bapak dan Ibu, seluruh jamaah haji akan bertumpah ruah di Padang Arafah. Ya, dan di Arafah itu sangat ekstrim Bapak dan Ibu, padat. Kadang-kadang fasilitas tidak mencukupi, ya. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kita latih diri kita untuk sabar dari sekarang, ya. Tidak banyak emosi dan banyak mengalah. Karena Bapak dan Ibu, Arafah adalah identik kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, orang-orang yang sabar, orang yang tidak mudah emosi dan orang suka mengalah, itulah tanda-tanda orang yang khusyuk dalam berdoa. Makanya Bapak dan Ibu, sebelum kita berangkat, tanamkan kesabaran yang cukup dari sekarang, ya, yang sudah teruji coba. Karena ini bekal kita di Padang Arafah nanti, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak sabar dari mulai yang sekarang, tentu Bapak dan Ibu, kita tidak bisa mempersiapkan diri kita untuk berdoa dengan secara khusyuk. Yang ketiga, selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, bekal yang kelima yang harus kita miliki ketika kita berada di Padang Arafah, belajar ikhlas dan sabar. Ya, di Arafah Bapak dan Ibu, ya, soal fisik yang kuat tidak diperlukan. Yang penting adalah hati yang tertunduk. Ya, di Arafah itu yang penting Bapak dan Ibu bukan fisik kita yang kuat, tapi adalah hati yang tertunduk. Tanamkan Bapak dan Ibu, semua doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, didengar oleh Subhanahu wa taala. Semua air mata Bapak dan Ibu akan tercurah. Jangan kita tahan. Karena air mata yang turun itu tandanya Bapak dan Ibu, hati kita sudah tersentuh. Jadi Bapak dan Ibu, belajarlah untuk ikhlas dan pasrah dan sabar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, 5 bekal yang keenam yang harus kita miliki ketika kita berada di Padang Arafah, biasakan zikir sebelum berangkat. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita berangkat ke Arafah, mulai sekarang Bapak dan Ibu perbanyaklah selawat, perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Kenapa Bapak dan Ibu? Dengan kita banyak membaca zikir dan istighfar sebelum kita berangkat, ini akan melatih kita secara otomatis nanti di sana. Begitu kita sampai di Arafah, Bapak dan Ibu, kita sudah terbiasa berzikir dan berdoa. Makanya Bapak dan Ibu, karena masih ada waktu, silahkan Bapak dan Ibu mulai sekarang sebelum berangkat berzikir, berdoa, supaya kita terlatih secara otomatis ketika sampai di Padang Arafah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, poin yang ketujuh adalah Bapak dan Ibu, kurangi ekspektasi berlebihan, jangan terfokus. Artinya harus kuat khusyuk beribadah banget. Jangan seperti itu kali Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu, kita hadir di Padang Arafah dan kita berusaha secara tulus dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal hasil Allah yang menentukannya. Makanya Bapak dan Ibu harus banyak santai, rileks dan lain sebagainya. Jangan terlalu fokus sekali, mengejar sekali, jangan ya. Nanti Bapak dan Ibu ya terlalu fokus, terlalu apa dan lain sebagainya akan menimbulkan masalah yang lain-lain. Selanjutnya Bapak dan Ibu, 8 hal pokok yang harus kita miliki di Padang Arafah itu, tanamkan dalam hati kita itu, niatkan total untuk Allah. Keberadaan kita di tanah Padang Arafah itu hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain-lain. Bukan untuk istri, bukan untuk anak, bukan untuk atasan kita dan sebagainya. Ya. Bukan hanya kita menjalankan rukunnya di sana, tapi Bapak dan Ibu betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak dan Ibu,
Rukun hanya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, niatkan secara total keberadaan kita di tanah Arafah itu hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah, ya. Dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya muaranya nanti hanya untuk Allah, ya, karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan untuk Allah. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali itulah tausiah kita pada pagi hari ini, ya, di mana nanti Bapak dan Ibu ini akan menambah kita memfokuskan diri kita untuk bisa fokus ketika berada di padang Arafah. Bapak dan Ibu, saya ulangi kembali, saya ambil kesimpulan 5-8 bekal yang harus kita siapkan di wukuf di Arafah. Yang pertama, tanamkan bahwa momen ini sangat penting. Yang kedua, Bapak dan Ibu, siapkan hati untuk ibadah. Yang ketiga, punya list doa mulai dari sekarang. Yang keempat, latih kesabaran dari sekarang. Yang selanjutnya, belajar ikhlas dan pasrah. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, biasakan zikir sebelum berangkat. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu, kurangi ekspektasi fokus yang berlebihan. Dan keberadaan kita, niatkan total untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini bisa memberikan semangat kepada kita semua, Bapak dan Ibu jemaah haji, untuk memaknai keberadaan kita di padang Arafah nantinya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali itu yang perlu kita sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.